Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pratiwi, NIM 18087340. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pembentukan kondisi fisik. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6 pada buku Tudor Obompa. Di dalam bab 6 mengatakan bahwa sebagian besar atlet, terutama atlet kelas elit, dihadapkan pada latihan yang sangat menuntut, yaitu 2-3 kali latihan sehari, bahkan ada yang lebih, sehingga menurunkan fungsi tubuh dan menurunkan kemampuan kinerja. Letman et al. Menyarankan definisi lain dari sindrom Stalenes yang menyatakan sindrom Stalenes adalah ketidakseimbangan antara latihan dan pemulihan, olahraga dan kapasitas olahraga, stres dan toleransi stres. Stres adalah jumlah dari faktor-faktor stres latihan dan non-training. Dalam jurnal yang berjudul Overtraining and Recovery. Oleh karena itu, untuk mengatasi harus dipertahankan antara latihan, kehidupan sosial, dan pemulihan atlet. Setelah kelelahan yang diperoleh dari latihan, semakin besar tingkat kelelahan, semakin besar latihan efek setelahnya. Efek yang ditimbulkan dari kelelahan yaitu koordinasi yang buruk, penurunan kecepatan, kekuatan, dan kontraksi otot. Kelelahan fisiologi normal sering ditekankan oleh kelelahan emosional yang kuat, terutama setelah kompetisi yang darinya dibutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Pemulihan harus dipahami lebih baik dan secara aktif ditingkatkan sehingga menjadi komponen penting dalam latihan. Karena pemulihan yang tepat akan mempercepat laju regenerasi antara pelajaran latihan dan mengurangi kelelahan baik dalam latihan maupun istirahat. Teknik pemulihan tidak harus digunakan hanya untuk mengikuti pelajaran latihan terisolasi dan kompetisi utama, tetapi mereka harus menjadi pelatih sehari-hari atau menjadi perhatian sehari-hari. Dengan cara ini, atlet tidak hanya regenerasi setelah sesi latihan, tetapi juga manfaat dan terapi serta pencegahan yang dihasilkan menghalangi prospek kelelahan akut dan latihan yang berlebihan. Faktor-faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemulihan yaitu yang pertama, usia. Usia mempengaruhi pemulihan menurut Dragan dan Stanescu tahun 1971. Seorang atlet yang lebih muda 18-22 tahun. Di sini jelas bahwa atlet yang lebih muda akan lebih cepat pulih daripada atlet yang lebih tua. Kemudian yaitu pengalaman atlet. Pemulihan akan lebih cepat bagi atlet-atlet yang lebih berpengalaman daripada atlet-atlet baru. Yang ketiga, tingkat latihan dan bentuk atlet mempengaruhi pelatihan. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pemulihan terjadi lebih cepat pada atlet laki-laki daripada perempuan. Kemudian selanjutnya faktor iklim, ketinggian, dan perbedaan waktu. Dengan demikian, selama latihan, pelatih dan atlet harus menghindari ekspresi emosi dan perasaan negatif seperti ketakutan, keraguan, kurangnya kemauan, dan tekad. Sensasi seperti itu atau ketakutan dapat memberi tekanan ekstra pada atlet sehingga mengganggu pemulihan. Menurut Dragan tahun 1978 menyatakan denyut jantung dan tekanan darah pulih dalam 20-60 menit setelah penghentian kinerja. Ketika langkah-langkah pemulihan khusus diambil 6-9 jam setelah kompetisi atau latihan yang sangat intensif menurut Talsev tahun 1977. Demikian pula jika pada hari berikutnya ada kompetisi atau tes yang sangat penting, klaim di atas lebih lanjut ditegakkan. Kemudian sarana pemulihan alami yang pertama kineterapi, yaitu melalui gerakan aktif. Jadi atlet melakukan pemulihan dengan tidak pasif atau tetap bergerak dengan aktif. Kemudian tidur atau istirahat pasif adalah sarana fisiologi untuk mengembalikan kapasitas kerja seseorang.
sudah diterima dengan baik bahwa seorang atlet membutuhkan waktu tidur 9-10 jam atau 80-90% dari malam hari. Menurut Mah et al. Menemukan bahwa kecepatan reaksi yang lebih cepat dan peningkatan akurasi syuting, peningkatan energi dan suasana hati setelah perpanjangan tidur sekitar 3 minggu, rata-rata pertambahan waktu tidur 110 menit dalam 11 pemain basket menunjukkan penggunaannya sebagai opsi yang layak untuk meningkatkan kinerja tim olahraga. Di sini berarti jelas bahwa waktu tidur itu sangat penting untuk meningkatkan energi dan peningkatan akurasi atlet, terutama bagi atlet basket. Dalam jurnalnya yang berjudul Sleep and Recovery in Team Sport. Kemudian gaya hidup atau lifestyle. Sebagian besar terkait dengan keluarga dan teman sebaya. Atmosfer tim mempengaruhi tingkat pemulihan. Suasana tim yang bersahabat, rekreasi yang kaya dan beragam, dan diskusi dengan pelatih dapat mengembangkan sikap yang sehat dalam proses penyelesaian masalah, sehingga atlet lebih cepat pulih jika masalah yang dihadapinya sudah terselesaikan. Kemudian sarana fisioterapi. Yang pertama, masas atau pijat. Dilakukan melalui manuver spesifik, membantu menghilangkan zat beracun dari jaringan, mengaktifkan kembali sirkulasi perifer, mempercepat reabsorpsi atau penyerapan, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan aktivitas fungsional saraf otot. Namun, di dalam jurnal lain yang berjudul Recovery Technique for Athletes mengatakan bahwa banyak studi melaporkan tidak ada peningkatan aliran darah dan pengangkatan laknat selama pijat. Monedero and Don tahun 2000. Kemudian yang kedua, elektrostimulasi dan ultrason. Elektrostimulasi otot meningkatkan sirkulasi darah lokal dan proses metabolisme otot. Menurut Zaleski tahun 1977, ultrasonografi baik termal dan fisiokimia bekerja pada jaringan dalam, menghilangkan rasa sakit pada tendon dan ligamen, dan memiliki efek anti-inflamasi pada trauma ringan yang kadang-kadang merupakan efek samping dari latihan intensif. Kemudian balneoterapi. Balneo berasal dari bahasa Latin yang berarti mandi. Di sini dijelaskan bahwa mandi air panas 38-42 derajat Celcius selama 8-10 menit diperkenalkan melemaskan otot-otot dan meningkatkan sirkulasi darah sehingga mempercepat pemulihan. Selain itu, karena efek relaksasi, mereka mandi air panas, sauna, dan mandi mengurangi kemungkinan reaksi neurotik, peningkatan kualitas tidur, dan menormalkan proses metabolisme tubuh sehingga mendorong pembuangan limbah lebih cepat. Menurut Serban tahun 1979, termoterapi atau sauna, pemandian air panas dan pancuran dari suhu yang lebih tinggi 40-80 derajat Celcius harus digunakan seminggu sekali selama 10-15 menit. Dalam jurnal lain yang berjudul The Effect of Balneotherapy on Patients with Ankylosing Spondylitis mengatakan bahwa tujuan dari balneoterapi yaitu menguatkan tubuh dan pikiran dan juga untuk pencegahan perkembangan penyakit. Kemudian selanjutnya aeroterapi. Yang pertama, oksigenoterapi. Pada 75% seorang atlet terkena penurunan kekuatan pada 70% keadaan depresi yang dialami. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dapat melakukannya dengan olahraga yoga dan latihan pernapasan yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, aeroterapi. Di udara, atmosfer ada partikel bermuatan listrik positif dan negatif atau aeroion positif atau negatif. Nah, yang aeroion positif seperti yang disarankan oleh Dragan tahun 1978 memfasilitasi pemulihan dengan cepat dari sistem sirkulasi pernafasan, pelemasan sistem neuropsikis, dan berfungsi untuk meningkatkan kapasitas kerja atlet. Dapat dilakukan dengan berjalan di taman atau di hutan. Kemudian cure altitude.
Pada ketinggian ini 600-1000 meter, tekanan atmosfer berkurang kelembapannya dari suhu lebih rendah dan sinar matahari, terutama sinar ultraviolet, memiliki intensitas lebih tinggi dan durasi lebih lama. Keadaan seperti ini sangat menguntungkan dan membantu atlet meringankan fungsi organ utama, sehingga memungkinkan regenerasi yang lebih cepat dan peningkatan kapasitas kerja. Menurut Dragan and Stanescu tahun 1971, perubahan positif yang terjadi dalam tubuh atlet setelah penyembuhan ketinggian berlangsung sekitar 1-2 bulan, menurut Bucur tahun 1979. Kemudian pijat refleksi. Di dalam jurnal lain berjudul The Effect of Massage Therapy on Depression, Anxiety and Stress in Adolescent Werther mengatakan bahwa salah satu aspek yang tidak terwujud dari kompetisi olahraga adalah komponen psikologis. Itu efek psikologis yang diberikan kepada atlet dengan pengalaman seperti pijatan mungkin penting secara non-fisiologis. Laporan singkat yang menyarankan pijatan 40-50 menit yang diberikan kepada atlet dapat mengurangi kecemasan, menurut Moraska tahun 2005. Kemudian yang kedua, acupressure. Berevolusi dari metode akupuntur Tiongkok kuno adalah teknik yang digunakan seseorang untuk mengkompres dengan ibu jari dan jari telunjuk saraf perifer tertentu untuk meredakan ketidaknyamanan. Demikian pula penerapan oleh para atlet merangsang pemulihan dan membantu meringankan depresi psikologis, keadaan emosi tinggi, dan pesimisme. Kemudian yang kedua, vagal reflexoterapi atau berkaitan dengan saraf vagus, menggunakan teknik suhu multimulasi sistem vegatif parasimpatis atau sistem saraf autonom yang mengatur proses pemulihan seluruh organisme. Menurut Popescu tahun 1975, tekanan ultratoraks, tekanan pada dada, dan sedikit tekanan dengan jari di atas mata akan memberikan efek menenangkan, serta akhirnya sedikit akupresur pada kedua arteri temporal memiliki efek menenangkan sistem peredaran darah, terutama sirkulasi ke otak. Kemudian kemoterapi. Vitamin B6, B12, dan B15 tampaknya memenuhi peran katalistik, mempercepat reaksi oksidasi. Vitamin H, PP, D2, dan E dapat mengatasi kelelahan, nyeri otot, anemia, dan mengandung metabolisme otot. Vitamin dalam kaitannya dengan obat-obatan dan ramuan medis diambil bahwa anjuran dokter memiliki efek menguntungkan pada regenerasi. Menurut Bucur tahun 1979, mengimplikasikan bahwa kemoterapi harus dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik olahraga. Kemudian sarana psikologis pemulihan. Regenerasi saraf 7 kali lebih lambat daripada sel otot, menurut Kreshtonikov tahun 1938. Banyak perhatian harus diberikan pada pemulihan neuropsikologis. Sarana pemulihan terkait dengan persaingan sebelum kompetisi 1-2 hari. Teknik pemulihan yang dapat digunakan yaitu pelatihan psikotonik, terapi balneo, pijat, istirahat aktif dan pasif, tidur selama 10 jam. Diet harus seimbang secara kualitatif dengan 60% karbohidrat, 20% lipid, 20% protein, menurut Draga 1978. Selain itu, berbagai cairan buah-buahan dan sayur-sayuran harus memastikan makanan yang kaya akan mineral, zat alkali, dan vitamin. Kemoterapi sesuai saran dokter dapat dipertimbangkan. Kemudian selama persaingan, selama istirahat, seorang atlet dapat minum cairan yang disiapkan sebelumnya seperti jus buah dengan beberapa glukosa 20 gram dan garam yang ditambahkan untuk mengisi kembali apa yang hilang selama kompetisi. Pertama, massage atau massage diri sendiri selama 5 menit juga disarankan untuk merilekskan kelompok otot utama yang terlibat dalam kinerja. Para atlet harus beristirahat di tempat yang tenang dan teduh. Kemudian kompetisi berikutnya. Untuk kompetisi berikutnya, penggunaan teknik pemulihan yang disarankan yaitu aeroterapi, hidroterapi selama 15 menit, pijat, dan relaksasi psikologis. Dalam kedua kasus di atas, cairan yang dicerna sehingga apa yang dihilangkan melalui keringat
akan diisi kembali minum alkali yang terkandung dalam susu, jus buah, dan diperkaya dengan mineral, glukosa, vitamin sangat dianjurkan menurut Dragan tahun 1978. Selama 1-2 hari pertama setelah kompetisi, diet pemulihan harus diikuti yang harus kaya dengan akan vitamin dan zat alkali yang terkandung pada salad, buah, susu, sayuran. Makanan yang kaya akan protein tidak dianjurkan selama waktu ini menurut Bujur tahun 1979. Sepanjang waktu ini, teknik pemulihan yang harus digunakan yaitu pijat, akupresur, relaxation, psikotonik, kemoterapi, alkohol, merokok, dan aktivitas seksual dibatasi, berguna untuk mencapai tujuan yang di atas. Atlet juga harus mengenakan pakaian kering dan hangat. Selimut tambahan harus digunakan untuk menutupi atlet. Kemudian sarana pemantauan pemulihan. Pengamatan bentuk atlet dinyatakan melalui tingkat efektivitas dalam latihan untuk mencapai pelatihan secara memadai. Kemudian menyadari sikap atlet. Sikap yang teliti dan optimis selama latihan, hubungan yang memadai dengan rekan satu tim. Kemudian status kesehatan atlet dapat dilakukan dengan pengecekan ke dokter, kemudian memperhatikan kemauan latihan atlet, keinginan untuk melampaui penampilan pribadi, nafsu makan, keadaan tidur, dan emosi yang seimbang menunjukkan status pemulihan. Kemudian yang kelima, mengatasi variasi berat dalam lebih kurang 1 kg selama 24 jam meningkatkan pemulihan yang normal. Kemudian mengukur denyut jantung yang merupakan indikator penting dari status pemulihan menurut Dragan 1978 mengumumkan bahwa perbedaan yang lebih besar dari 8-16 detak per menit antara SDM istirahat yang diambil dalam posisi berbaring dan posisi berdiri mewakili tingkat pemulihan yang rendah, dan sebagai konsekuensinya program latihan harus diubah. Nah, itulah hasil presentasi saya dari bab 6 buku Tudor Obompa. Banyak salah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.